Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai konseling kita pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelumnya kita boleh perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama Ibu Rahma Yazida sebagai konselor kalian hari ini. Lanjut kepada Teteh. Saya Sistia Sukma Maulida di kelas 1C. Saya Tiara Indonesia di kelas 1C. Saya Terjadi Nurfaida dari kelas 1C. Saya Tiara Madani dari kelas 1C. Saya Nabila Hamdani dari kelas 1C. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Oke, hari ini kan kita akan melakukan konseling kelompok ya. Apakah dari kalian ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu, Ibu. Oke, Ibu jelasin ya. Konseling kelompok ini adalah bimbingan bersama-sama yang akan dibimbing oleh Ibu sebagai konselor dan akan dipecahkan masalah kalian itu secara bersama-sama. Nah, di sini tuh di dalam konseling kelompok ada 3 asas yang harus kita jalani selama di konseling ini. Yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, lalu ada asas kesukarelaan dan juga asas keterbukaan. Nah, Ibu harap 3 asas ini bisa kalian jalani selama konseling hari ini. Oke teman-teman, konseling hari ini kita mulai ya. Kalian boleh mengeluarkan keluh kesah kalian di sini. Dimulai dari Teh Nabila. Oke, izin ya Ibu. Kalau dari saya sendiri itu mungkin saya merasa khawatir Ibu ketika ada penurunan nilai dari semester sebelumnya. Karena saya kira tuh kayak nilai itu penting untuk masa depan saya Ibu. Seperti itu mungkin Ibu. Oh, berarti keluhannya Nabila merasa khawatir kalau misalnya nilainya Nabila tidak tidak seperti semester sebelumnya, karena menurut Nabila tuh nilai itu sangat penting seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang ke Teh Gia, boleh? Kenapa? Jadi Bu, saya tuh sering cemas gitu saat disuruh maju secara spontan seperti membaca secara spontan terus maju ke depan secara spontan gitu. Oke, berarti Teh Gia mengalami kecemasan gitu ya saat maju ke depan gitu secara spontan, entah itu membaca atau disuruh maju seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ke Teh Septi. Saya ya suka cemas juga Bu, suka cemas kalau misalnya ada tugas yang mendadak gitu. Saya juga suka panik gitu. Apa ya, kadang bingung gitu mulai dari mana, overthinking juga. Oke, berarti Teh Septi itu kayak panik, bingung, kayak tugas tuh selalu mendadak seperti itu. Berarti kalau ada tugas mendadak, Teh Septi kayak merasa panik seperti itu ya. Selanjutnya boleh Teh Tiara. Kalau aku sendiri sih kan kalau di bawah masih takut bertanya gitu kalau misalnya aku belum ngerti sama materinya karena takut dianggap bodoh gitu. Takut kayaknya itu aja sih. Berarti Teh Tiara kayak ngerasa masih takut untuk bertanya gitu ya, kayak masih kurang percaya diri. Sekarang Teh Sistia boleh. Kalau dari aku tuh masih takut untuk beradaptasi Bu. Jadi orang-orang aku ngelihat orang-orang tuh kok bisa aktif gitu, tapi aku sendiri kayaknya buat bersosialisasi aja masih belum bisa gitu. Aku jadi cemasnya di situ. Oh, berarti Teh Sistia merasa cemas karena masih takut dalam beradaptasi gitu, masih kurang dalam bersosialisasi. Oke, baik teman-teman semua. Saya harap ini berarti tentang kecemasan di akademik seperti itu ya dari teman-teman semua. Oke, sekarang Ibu serahin ke kalian masalah siapa yang akan kita selesaikan di hari ini. Boleh? Menurut kalian siapa? Dari Tiara boleh. Baik teman-teman, untuk hari ini penyelesaian masalah yang akan kita pecahkan di hari ini adalah masalahnya Tiara. Boleh sebelumnya Ibu mau nanya Tiara, kapan kamu merasa takut bertanya? Kalau itu sih kalau misalnya dokter udah ngejelasin gitu terus kan suka ditanya ada yang mau ditanyakan sebenarnya tuh kayak masih belum memahami tapi kalau takut mengangkat tangan takut bertanya gitu. Oh, seperti itu. Lalu apa pikiran kamu yang muncul saat itu? Mungkin Ibu aku bisa mewakili apa yang dirasakan Tiara karena masalah yang aku alami juga mungkin mirip-mirip dengan Tiara. Jadi apa yang kita pikirkan itu saat bertanya itu kita tuh kadang merasa seperti bodoh, tapi kadang merasa masih kurang daripada orang lain gitu. Jadi kita tuh kurang percaya diri Bu. Nah benar itu
Nah, Tiara, aku juga sering nggak paham tentang materinya. Tapi itu kalau misalnya kamu nggak nanya, nanti tuh bakalan makin pusing kamunya. Jadi bisa berani bertanya. Aku juga pernah gitu kan nanya ke dosen, tapi aku apa ya mengesampingkan bahwa nanya itu bukan berarti si dosen nggak bakal ngejelasin ulang. Tapi kalau misalkan kita nanya, dosen juga bakal ngejelasin ulang apa yang kita belum tahu. Kita semua juga belajar kok, nggak ada yang bodoh dan semuanya pintar. Masih belajar gitu ya kayaknya. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyampaikan terkait apa yang dialami juga seperti masalahnya Tiara. Di sini Ibu tahu kalian semua kan masih mahasiswa baru ya, pasti kalian juga masih dalam proses gitu, progresnya mungkin saat ini belum terlihat, tapi Ibu yakin seiring berjalannya waktu progres itu akan terlihat. Nah sekarang kita coba ubah pikiran negatif kita gitu ya, yang tadinya kita bilang kalau nanya itu berarti bodoh, berarti kita sekarang mengganti dengan bertanya itu tanda ingin paham, bukan bodoh. Coba sekarang Tiara mengulangi perkataan Ibu tadi. Bertanya itu ada yang Oke, bagus Tiara. Sekarang kita coba role play ya. Misalnya, Ibu sebagai guru dan teman-teman semua menjadi murid. Nah, sekarang coba Tiara mencoba untuk mengangkat tangan lalu bertanya. Oh iya, boleh. Silakan Tiara, mau bertanya apa? itu aku masih belum paham tentang materi ini. Oke, seperti itu ya Tiara. Bagus. Tepuk tangan untuk Tiara. Bisa nanti Tiara lakukan seperti di kelas. Bukan berarti bertanya itu akan membuat kita kurang percaya diri, tapi justru bertanya itu juga mempunyai poin plus untuk diri kita sendiri, apalagi dengan materi yang kurang kita pahami. Lalu minggu ini Tiara berani mencoba untuk bertanya satu kali saja pada pelajaran yang Tiara suka. Bisa? Oke, nanti dicoba ya. Oke, baik. Teman-teman juga, kita juga harus mendukung Tiara supaya Tiara mampu untuk bertanya seperti itu. Dan tidak ada yang mengejek Tiara ya. Baik Tiara, untuk konseling hari ini apa yang bisa diambil pelajaran? Jadi kita tuh nggak perlu takut jika apa yang orang lain pikirin tentang kita, kita harus berani karena kita juga butuh materi itu untuk kita paham. Oke, bagus Tiara. Oke, kepada teman-teman semua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Hari ini Tiara sudah berani untuk mencoba. Kita akan melihat perkembangan Tiara di 1 minggu ini. Dan minggu depan kita akan kembali lagi, bertemu lagi. Mau di hari apa? Hari Jumat juga teman-teman. Ya, boleh Jumat. Oke, berarti minggu depan kita akan kembali bertemu di hari Jumat ya, untuk menyelesaikan masalah lainnya. Oh iya Bu, sebelum kita selesai materi hari ini, aku punya pepatah nih. Boleh, Apa tuh, Septi Septi? apa? Kalau bertanya sesat di jalan. Iya, benar juga. Betul banget, Betul. betul. Nah, alhamdulillah pada konseling hari ini berjalan dengan baik. Ibu bangga banget kepada kalian semua yang tidak malu untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan kalian, dan kalian juga berani untuk berbagi kepada Tiara yang memerlukan bantuan kita juga. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini membantu teman-teman semua, terutama pada Tiara dalam menghadapi kegiatan belajar yang dicemasi oleh Tiara, takut bertanya tadi. Nah, Ibu harap gimana Tiara, perasaannya Tiara? Oke, terjawab ya Tiara. Semoga Tiara selalu bisa berkembang dan juga teman-teman semua juga bisa selalu semangat dalam kuliahnya. Oke, kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Ibu. Sama-sama.